Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Assaruddin, dengan NIM 21120120140140132 dari PDKP 2021. Jadi di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat untuk tugas akhir. Penjelasan ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir PDKP 2021. Baik, di sini program saya buat, saya beri nama kamar rumah sakit atau kamar sehat. Jadi aplikasi ini itu memiliki latar belakang, khususnya latar belakang untuk membantu pasien rumah sakit untuk mencari kamar rumah sakit atau pasien yang ingin menjalankan rawat inap. Khususnya misalnya di kota saya di Gresik itu banyak sekali pasien yang tidak mendapatkan kamar. Jadi ketika dia telah mendapatkan setelah check up dari dokter, dapat saran untuk menjalankan rawat inap, itu biasanya setelah memesan kamarnya itu nunggu lama. Nah, setelah nunggu lama banget itu, biasanya malah nggak dapat. Ini pengalaman ini terjadi kepada teman saya yang telah menunggu lama sekali, akhirnya dia tidak dapat kamar. Nah, maka dari itu yang melatar belakangi saya memiliki ide untuk membuat aplikasi ini, yaitu membantu pasien. Jadi sehingga pasien itu nggak harus menunggu lama dan nggak harus dari rumah sakit satu ke rumah sakit lain untuk mencari kamar untuk rawat inap seperti itu. Jadi pada program kali ini saya menggunakan bahasa Java dan untuk GUI-nya saya menggunakan IntelliJ, aplikasi IntelliJ. Pada program ini saya menggunakan 7 modul seperti modul yang pertama variabel dan array. Di sini saya buat, di sini ada array-nya, available room, terus banyak sekali variabel yang saya gunakan. Terus modul yang kedua modul perulangan atau looping, di sini saya menggunakan. Modul ketiga pengkondisian. Lalu modul yang keempat function dan method, di sini saya menggunakan function. Terus modul 5 itu kelas dan constructor. Di sini saya menggunakan kelas kamar dan juga kelas constructornya. Lalu saya menggunakan modul 6 getter dan setter. Di sini saya menggunakan getternya saja. Lalu modul 8 modul GUI atau Graphical User Interface. Jadi yang tidak saya gunakan cuma modul 7, modul stack and queue. Oke, mungkin bisa langsung ke demo demo aplikasinya ya. Di sini saya build terlebih dahulu. Nah, di sini bentuknya, bentuk tampilan aplikasi yang saya buat. Di sini yang pertama ada check availability. Ini user itu bisa melihat kamar mana, rumah sakit mana yang dan melihat jumlah ketersediaannya di sini. Ini bisa kita lihat ketersediaan di sini. Lalu di sini itu ada nama user, bisa memasukkan namanya. Sebagai contoh, Ahmad Assaruddin. Terus ini itu penyakit. Jadi parameter yang digunakan itu penyakit dan rumah sakitnya untuk memilih kamarnya. Saya bedakan di sini itu ada 5 macam penyakit. Bisa dilihat di sini kanker, penyakit menular, demam berdarah, melahirkan. Jadi kamar di sini itu dibedakan berdasarkan jenis penyakit yang diidap oleh si pasiennya. Jadi user bisa memasukkan penyakitnya. Lalu yang kedua ini rumah sakit. Sebagai contoh di sini ada dua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Ibnu Sina dan Al Butani. Contohnya misal ya cek availability dulu. Di sini sebagai contoh saya akan memesan kamar melahirkan di Rumah Sakit Al Butani. Kita bisa lihat di sini tersedia 2 kamar. Misal kita memilih sini melahirkan Al Butani, klik button. Nah, di sini akan muncul panel confirmation.
saya menggunakan G option panel, dan di sini ketika user mengklik no, itu berarti dia tidak jadi memesannya. Kalau user itu jadi memesannya atau yang dipesan itu benar, maka klik yes. Dan di sini akan muncul pesan bahwa pesanannya telah dikonfirmasi, dan di sini berarti user telah memesan kamar tersebut. Nah, bisa dilihat di check availability-nya itu tadi kan saya memesan di Rumah Sakit Al-Butani kamar melahirkan. Nah, tadi kan tersedia 2, sudah saya pesan, akhirnya tersedia tinggal 1. Coba kita pesan lagi. Tuh. Kita pesan lagi, yes. Kita bisa lihat di sini 0. Kalau kita pesan lagi, maka muncul maaf kami tidak menemukan kamar yang masih kosong. Maaf, kami tidak menemukan kamar yang masih kosong. Itu seperti itu demonya. Untuk penjelasan program source code-nya itu, di sini ada public string available. Di sini ada array. Yang di sini itu seolah-olah dia menjadi database. Jadi rumah sakit apa tersedia berapa kamar, terus jenis kamarnya, dan harganya itu saya simpan di sini. Lalu di sini ada metode getter untuk mendapatkan inputan nama yang ditulis oleh user tadi. Lalu di sini ada konstruktor kamar. Jadi di sini tuh ketika ini tuh button 1, ketika button 1 itu tadi yang ini, button 1 yang button ini, kalau diklik ini tadi. Jadi kalau itu diklik tadi nanti akan terjadi looping. Jadi looping di sini itu untuk mencari, untuk masuk ke dalam array 2 dimensi available room tadi. Jadi setelah dilakukan looping akan dilakukan pengkondisian. Jadi kalau nama, terus penyakit, terus sisa kamarnya itu terpenuhi sama seperti apa yang dimasukkan oleh user tadi, maka akan muncul show confirm dialog seperti itu tadi. Nah, kalau ketika yang diklik itu yes, maka akan di sini dilakukan pengurangan seperti itu tadi. Di sini tadi kan array-nya tadi kan bertipe string. Nah, saya gunakan sebuah metode built-in method yang ada di Java, yaitu parseIn integer.parseIn untuk merubah dari string ke tipe data integer. Nah, ketika kalau kamarnya itu ternyata kosong atau enggak tersedia, maka yang dieksekusi adalah else if ini tadi. Lalu nama add key listener ini tuh untuk yang button itu tadi, apa nama, kalau user memasukkan tipe data selain karakter itu, maka akan dia tidak bisa memasukkan. Jadi misal user memasukkan namanya itu pakai angka, itu nggak bisa. Kalau di sini tuh tersedia ini ketika tadi button check availability tadi dilakukan di sini. Ini tadi check availability-nya tadi menggunakan table, saya menggunakan frame baru, Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai program yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.